Itu aja gue ngejalanin yang gue sendirian, nggak punya, dalam tanda kutip ya, gue nggak punya tanggung jawab anak, istri, itu tuh juga berat banget Pak Mua. Nah gue pengen tahu gimana lo ngejalanin masa itu gitu. Waduh berat banget, gue udah stres, udah pengen bunuh diri coy. Oh iya? Iya udah pusing banget gue kepala nih, mau diapain nih. Kayaknya enak nih bunuh diri, gue bilang gitu. Serius lo? Iya serius. Sampai sempat di masa apa kepikiran? Kepikiran gue. Udah mau bunuh diri gue. Oh iya? Stasiun Jatinegara gue malam-malam. Kembali lagi Sobat Nadir bersama saya Reno Venadi di Nadir Podcast, kerjasama antara Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa dan juga Nadir Podcast. Apa kabar kamu hari ini Sobat Nadir? Apakah baik-baik saja atau hidup kamu sedang mengalami fase-fase sulit, atau kamu lagi dibecandain hidup seperti bercandanya pemerintah ke kita? Iya. Iya. Mentang-mentang pas tanggal 28 ya. Nah iya. Terima kasih Sobat Nadir sudah menonton episode terbaru dari Nadir Podcast ini. Dan seperti yang kamu sudah lihat di thumbnail, jadi mungkin bertanya-tanya siapakah narasumber kita hari ini. Jadi spesial sekali, narasumber kita hari ini adalah seorang komika Gen Z. Dia adalah salah satu komika termuda Indonesia. Betul. Yang hidupnya tuh kaya raya sekali. Crazy rich lah dia nih, crazy rich banget. Memang dia nih punya warisan dari keluarga. Orang tuanya nih punya bisnis lintas negara. Wus, gila. Langsung saja kita sambutin dia Pak Darwin Moa. Gen Z sekali. Gen QQ. Bukan. Kenapa QQ? Gen Q. Gen Q. QQ mah judi. Iya makanya Gen Z. Anjir, Gen Z begitu dia langsung QQ. Gen Z gak tahu QQ. Pasti tahu lah, masa nggak tahu lah. Pak Mo apa kabar? Baik, alhamdulillah, agak sedikit pilek ini. Pakai bintang kan. Penyakit orang miskin. Biasa. Lu tuh jauh ya dari kayak penyakit autoimun gitu, terus penyakit orang kaya itu apa aja sih? Jantung. Jauh. Gue waktu ini COVID aja kagak pernah kena. Yang lain temen gue kena, gue kagak kena, nggak tahu udah kenapa. AstraZeneca disuntikin ke Pak Moa, AstraZeneca-nya yang kena COVID ya? Iya, bukan Pak Moa-nya yang sembuh. Iya, dan seumur hidup alhamdulillah gue belum pernah diopnam. Belum pernah maksudnya sehari gitu. Memang karena tidak pernah sakit atau karena tidak mampu? Beda tuh, dua hal yang beda tuh. Kayaknya dua-duanya. Dua-duanya kayaknya. Tapi sehat ya Pak Moa ya? Sehat, luar biasa. Pak Moa ini Sobat Nadir, seperti tadi gue udah bilang di awal bahwa beliau ini adalah komika. Mungkin Anda tidak terima ya ada komika setua ini ya. Iya. Cing Abdel bisa terima karena kan Cing Abdel kan udah terkenal. Betul. Gitu. Siapa lagi komik tua ya? Bang Arif Didu. Bang Arif Didu juga udah terkenal. Iya. Nah ini kan itu dua orang tua dan terkenal. Ini tua doang. Nggak terkenal. Dan Pak Moa ini sekarang usianya sudah kepala 5. Oh lu udah 5 berapa? 1977 gua. Wow 55. Iya. Enggak dong 52 dong. 5 sekarang 2025 kocak. Iya. Kok 57? 51. Lahir tahun 77. Hitung aja dah. 2025 kurang 77 58 bukan sih? Enggak dong. Hah? Enggak sampai 58. Enggak, benar. So ini saya kalkulator ya Sobat Nadir ya ini. Wah, kacau nih. 2000. Aduh jadi malu. 25 kurang 19. Benar. Bentar ya. 2025 kurang 1977. Malah enggak nyampe. 48. Nah, enggak nyampe. Lah, lu ini umur berapa sih? Ya 48 lah. Tadi kepala 5 bilangnya. Ya temen gue katanya udah pada kepala 5, makanya gue gitu aja. 48. KTP lu ada? Ada 3. Ada 3. Semuanya umurnya sama? Enggak. Anjir. Pemalsuan.
48 tahun Pak Moa, Iya. umur. Iya. Dan kalau mungkin kenapa Pak Moa ini datang ke sini Sobat Nadir, jadi Pak Moa ini punya jalan hidup yang luar biasa. Kalau lu udah sempat nonton stand up Pak Moa yang dulu kan lu sempat di Suci pre-show. Pre-show gitu. Terus beberapa ya konten-kontennya Pak Moa mungkin, dan Pak Moa pernah bikin special show juga. Jadi ada satu yang menarik dari Pak Moa ini, katanya hidupnya nggak pernah beruntung. Iya. Ya kan? Susah mulu. Nggak pernah beruntung sama susah mulu beda loh. Emang? Beda lah. Susah mulu itu diakibatkan karena kurang beruntung, nggak pernah beruntung. Bisa karena males, iya. Bisa karena bodoh, bisa karena emang susah terus tuh, ya nggak mau kerja gitu. Iya. Kalau nggak beruntung kan bisa jadi tetap kaya. Kalau gue versi garis tangannya, menurut gue garis tangan gue emang udah susah aja udah. Tapi bentar, itu terjadi dari lu masih kecil? Iya bang, dari kecil gue. Udah miskin emang? Emang udah miskin. Nah tapi kenapa lu bisa kuliah di fisika? Ya kuliah kan gratis bang. Maksudnya kan iya? negeri gue. Oh. Iya, waktu itu gue bayarannya cuma 85.000 satu semester tuh 6 bulan. Iya. Tahun berapa? 85.000 tahun 93. Oh, tapi itu 80.000 satu semester 6 bulan. 6 bulan ya, Iya. belum krismon lah itu ya. Mungkin sekarang kayak 800.000 kali ya semester ya. Enggak tahu dah gue. Iya, kurang lebih segitulah. Emang Tapi murah sih. kayaknya hitungan. gampang cari segitu waktu itu ya. Dan lu pinter tapi dulu. Insya Allah. Berhenti di mana nih kepintaran lu? Berhenti di umur berapa? Atau masih pinter sebenarnya? Sebenarnya masih pinter. Gue tes IQ masih bagus. Oh iya sih. Masih bagus. Karena salah satu syarat, bukan salah satu syarat ya. Salah satu komedian tuh butuh kepintaran. Betul. Memang. Bukan komedi pintar, tapi butuh kepintaran untuk ya bikin materi segala macam gitu. Dan lu masih produktif, artinya lu memang masih pinter. Nah, dari kecil dulu deh, apa ketidakberuntungan lu? Ya gue sebenarnya terlahir dari orang kaya. Lah tadi katanya dari kecil miskin. Bentar. Oke. Ya di dalam kandungan. Oke. Orang tua gue masih kaya. Oke. Rumah di Pulau Asem. Lo tau Pulau Asem? Pulau Asem di mana ya, guys? Pulau Asem itu velodrome. Oh, velodrome Rawamangun. Rawamangun. Oke. Oh, Pulau Asem tuh yang yang rumah gede-gede itu. Rumah gede-gede. Iya. Oh, tinggal situ. Iya. Pas masih dalam kandungan. Iya, itu tahun 1970-an. Orang tuh lahir di puskesmas atau di bidan beranak. Dukun beranak. Gua di dokter anak. Anjir. Iya, itu sih tanda keluarga. Tanda keluarga kaya kan. Truk ada 2, toko beras gitu, toko itu ada 2. Oke. Terus lu lahir. Gua lahir bangkrut. Lu sialnya emang. Nah, makanya. Kayaknya emang lu penyebabnya. Lu tuh bukan akibat. Gue penyebab ya. Iya. Kalau lu nggak beruntung kan lu tuh akibat kan. Makanya. Lah ini lu lahir orang tua lu coba bangkrut. Toko habis. Truk habis. Rumah pindah ke Kayu Jati, ke yang tempat Bronx. Ada di sebelahnya velodrome itu. Iya. Dia kan di Jakarta itu kan ada Bronx, ada Kaya. Sebelah-sebelahan. Iya. Nah, gue di sebelahnya Bronx. Itu. Tapi lu nggak ngalamin fase itu kan? Maksudnya lu nggak masuk dalam core memory lu pada saat itu karena lu belum ngeh kan? Masih kecil ya. Iya. Itu. Lu mulai ngeh kayak hidup gua susah dah. Itu pas TK SD. Pas hidup gue susah itu kayaknya pas SMP dah. Kenapa? Karena gua itu SD itu gua nggak malu untuk bekerja cari jajan, kayak misalnya ojek payung, jualan gorengan segala macam. Pas SMP gue udah terasa malu, gue bawa es gitu jualan, ketemu temen SMP. SMP lagi olahraga gitu. Kan rumah gue tuh deket banget sama sekolah, sama kuliahan FPOK gitu. Oh iya, UNJ. UNJ tapi bidang olahraga. Di situ kan banyak lapangan yang disewain buat anak-anak SMP, anak SMA. Nah SMP gue main di situ. Pas gue jualan terasa malu. Di situ gue mulai terasa, kok yang lain pada enak gitu ya, diantar mobil, diantar, gue jalan kaki, gue mesti jualan. Bawa es. Di situ gue udah berasa. Itu berasa poin pertama. Titik pertama lo ngerasa kayak susah deh hidup gue. Iya, gitu ya. Kayaknya susah hidup gue, betul. Terus udah gitu, tapi diledekin sama temen-temen. Enggak. Bagusnya itu ya teman-teman gue nggak ada yang ledek, dan gue juga
udah mulai mengurangi tuh aktivitas itu. Kalau ada temen gue nggak mau jualan gitu segala macam. Bentar, yang jualan itu elu atau nyokap? Atau biasanya kan orang tua kan yang jualan lu bantuin gitu. Iya nyokap buatin doang. Gue bilang gue mau jualan buat jajan, soalnya gue kurang jajan menurut gue. Lu jualannya keliling? Wah, anjir. Es lilin. Iya itu keliling. Anjir, itu SMP. Gokil, udah hustler bro, zaman SMP ya? Iya, pokoknya semuanya gue kerjain lah buat dapet jajan doang. Pada saat itu bokap itu apa kegiatannya? Setelah bangkrut supir. Oh, jadi supir. Dari owner jadi supir. Dari owner jadi supir. Supir pribadi atau supir? Supir truk. Supir truk. Iya. Toko gitu, ekspedisi gitu. Oh. Gitu. Itu terus tuh tidak membaik sampai. Sampai SMP, sampai SMA. Sampai gua kuliah. Tidak membaik. Bahkan sampai meninggal kayaknya nggak membaik. Lah kok kayaknya? Iya, karena dia udah meninggal. Malah bokap nyokap. Nyokap udah meninggal karena dari Jakarta pindah ke Bekasi. Ke Tambun. Iya. Di ujung banget. Meninggalnya di Tambun, di Bekasi. Oh. Itu berarti benar-benar titik lu lahir sampai orang tua lu meninggal dua-duanya, itu roda tuh berputarnya gini ya, enggak ada naik aja, jadi lu di bawah terus gitu. Betul. Kagak pernah naik. Lu anak keberapa, Pak Mo? Anak kelima. Dari 6 saudara. Wah, kakak lu yang pertama sama keempat pasti mau maki-maki lu. Mungkin dalam hati ya. Tapi nggak pernah sih dia maki-maki. Ya, tapi sukses semua. Oh iya. Nah, kenapa lu sukses semua? Gue nggak tahu nih. Kenapa? Garis tangan aja bro. Kakak-kakak gue sukses semua. Yang pertama itu udah meninggal sih. Udah meninggal. Cuman percuma sukses kalau udah meninggal. Iya betul, udah meninggal. Cuman dia sukses. Sebelum meninggal apa dia? Pebisnis kayu. Pebisnis kayu. Yang kedua itu di Australia sekarang. Gokil. Cowok-cowok nih dua-duanya. Cewek. Yang kedua cewek. Di Australia kerja. Oke. Udah jadi warga Australia. Ya, Yang ketiga polisi. Cowok cewek? Cowok. Polisi. Yang keempat tuh pegawai di rumah sakit, pegawai negeri. Oh, PNS. Jakarta. Iya. Yang polisi Jakarta atau? Jakarta polisi. Okay. Yang kelima ya ini luntang-lantung. Yang keenam satpam. Jadi 5, 6 ini masalah nih. 1, 2, 3, 4 tuh naik tuh. Iya. Rezekinya tuh. Emang lu kan? Emang gue penyebabnya kayaknya. Lu kalau tahu kuis apa sih yang ngomong bisik-bisik yang ada? Betul. Biang keroknya tuh. Biang keroknya gue, betul. Tapi ini mungkin sebenarnya yang nonton kita bisa ketawa ya, Pak Mo bisa ketawa. Iya. Karena kuncinya adalah sudah berdamai. Gue udah damai. Bahwa ketika di jalan itu pasti nggak mudah. Betul. Tapi sebenarnya abang-abang kakak gue tuh nggak mau dia dengar yang kayak begini. Kenapa? Mereka merasa malu gitu. Punya adek lu. Tapi gue mau cek aja. Oke, bentar. Tadi kita stop dulu sampai ke 4 kakak lu sukses semua. Gitu. Oke, nah kita tarik dulu nih. Tadi kan SMP lu mulai struggling. Jualan itu lu jualan es itu untuk lu jajan atau bantu ke rumah? Untuk gue jajan kalau bantu ke rumah. Oke. Terus SMA nih, pas SMA itu makin berasa lagi. Makin berasa karena gue mohon maaf, gue itu di tempat-tempat favorit gue sekolah bro. SMP favorit, SMA favorit karena mungkin karena pintar ya. Dan itu kayaknya yang miskin dikit, yang kaya banyak banget. Nah itu kayak gitu malah jadi lu tertekan gak sih? Gue sedikit tertekan sih. Iya, tapi lu mah gue yakin orangnya supel lah, gampang bergaul ya pasti. Betul, cuman gue malu untuk bergaul sama orang yang kaya banget gitu. Jadi gue kenapa tuh Pak malu ya? Nah nggak tahu dah, gue memang udah susah gitu loh, kayak lu takut. Jadi minderan. Minder jadinya. Oke. Jadi gue cari lingkungan yang lingkungan gue aja gitu loh. Ya udah ke lingkungan bandel jadinya. Kalau lingkungan orang kaya kan bandelnya kan bandel bonafit kan. Korupsi gitu. Kalau ini kan lu maling. Iya itu. Aduh kacau dah. Anjir, hidup lu tuh bener-bener kayak di persimpangan banget ya. Betul.
di satu sisi lu tuh berada di circle sekolahnya itu orang-orang pinter dan bisa dibilang bonafit lah. Betul. Tapi lu memilih persimpangan bergaulnya bukan dengan mereka gitu. Bukan. Kalau lu bisa puter balik waktu, lu milih? Gue milih gue berteman sama orang kaya itu. Iya kan? Minimal kalau gue udah kayak kuliah segala macam, gue punya link. Iya. Ya kan, mau kemana aja gue punya link. Iya. Kalau sekarang link gue maling yang udah masuk penjara 20 tahun. Link gue kagak ada gitu yang sukses. Maling aja ketangkep ya, gak sukses. Iya, gak sukses. Iya juga ya, anjir. Terus tapi memang pinter. Tapi pinter. Dan lu rajin atau males sih dulu tuh? Rajin ya, termasuk rajin ya. Termasuk rajin gue. Terus akhirnya seorang Pak Moa ini kuliahlah di Riau. Di Riau. Ngerantau tuh. Sendiri. Ngambil jurusan fisika. Itu pun karena pilihan kedua kan. Pilihan kedua. Iya. Pertamanya lo apa dulu? ITB Teknik Nuklir. Kenapa lucu ya denger Pak Moa daftar teknik nuklir anjing? Kenapa lucu ya? Gue sampai sama anjing. Gue gak pernah jarang-jarang gue disuruh ngomong kotor. Lu doang deh. Kagak lolos. Kenapa ketika denger Pak Moa terus teknik nuklir kayak dua kata lucu? Dua kata lucu. Orang bilang, hah? Enggak ada kayak lu. Tapi gak keterima di fisika. Keterimanya di Unri Fisika. Fisika murni. Karena di situ nggak ada teknik fisika, nggak ada teknik nuklir, nggak ada teknik. Cuman fisika murni doang. Fisika murni, iya. Oke. Lulus. Pinter berarti. Terus habis itu lulusnya kerja. Nah ini biasanya persimpangan hidup cowok itu adalah ketika kerja. Iya. Ya kan. Mungkin lah kita dari keluarga miskin. Betul. Mungkin hidup kita struggling gitu. Tapi begitu kuliah kerja, nah biasanya membaik nih. Itu dia di saat lulus kuliah itu mulai tuh membaik tuh, kerja gue bagus, maksudnya di perusahaan asing. Perusahaan asing ini perusahaan yang nggak pernah didengar orang, nggak ada alamatnya apa gimana? Ada di Goa, iya. PT Goa. Banyak tuh yang ikut tender pemerintah tuh perusahaan asing tuh. Perusahaan Amerika peminyakan. Chevron. Wih, gokil dong. Tapi kontraktornya bukan. Oh iya, kontraktor. Bukan karyawannya. Kontraktor tuh jadi sebenarnya mungkin kalau lo belum tahu mungkin vendor lah bahasanya. Vendor, gitu. iya. Oke. Jadi waktu UMR di Riau itu 250.000, dia udah 2 juta gaji gua. Hah? Iya. Anjir. Udah 2 juta gaji gua. Nah itu karena gua kaget begitu ya. Jadi nggak dimanfaatin gitu. Udah dibeli rumah, ya manfaatin dong itu artinya. Ya maksudnya nggak ditabung. Lah beli rumah kan jadi tabungan. Iya. Tapi kebeli rumah waktu itu. Kebeli motor 3. Membaik lah itu. Betul. Inilah fase hidup berubahku. Iya. Aku tidak mau lagi miskin. Betul. Aku sudah punya ini. Iya. Nah, terus apa yang terjadi? Yang terjadi kemana itu kontraknya? Semua? Kontraknya habis. Oke. Kontrak lu? Kontrak gua habis. Gua mesti ke perusahaan yang biasa aja. Oh, biasa tuh dalam artinya secara gaji turun. Nah, itu udah mulai turun lagi tuh nasib gua. Oh, berapa lama lu menikmati fase? 10 sampai 15 tahun. Wah, lumayan. Menikah. Wih. Tuh. Menikah, punya anak. Berapa? 3 dari situ. Saya situ. Terus saya pindah kerja. Gaji dari berapa turun ke berapa tuh waktu itu? Sekitar beda-beda 1,5 sampai 2 juta. Ya nggak terlalu inilah ya. Ya pokoknya UMR lah. Oh balik ke UMR. Balik ke UMR. Setelah tadi jauh dari UMR balik ke UMR. Oke. Terus habis itu mulai ambruk tuh. Kenapa ambruk ya Pak Mo? Ya itu kita membiasakan gaji itu dihabiskan dalam sebulan. Jadi keluarga tuh terbiasa. Oh, taraf hidup. Nah, ketika gaji turun, jadi nggak biasa nih. Kok gue jadi kagak jajan-jajan kata anak gue. Yang jajannya biasanya dia bawa 40.000 ke sekolah udah paling kaya tuh dia di sekolahnya. Sekarang paling 2.000. Kan bingung tuh anak kan. Ini ada momen lu mulai ambruknya ada momen lahiran anak nggak? Nggak ada. Oh kira kan waktu itu kan orang tua lu lahir lu nggak ambruk. Nggak, anak gue sampai dia SD kelas 1 kelas 2 tuh masih oke, masih aman. Berarti yang penyebabnya bukan karena ada lahiran. Takutnya kutukan gitu.
Masa kena 2 kali sih? Oke, fase ini kan kalau kita dengar ya Sobat Nadir, fase Pamua ini hidup dari tadi yang dalam kandungan sampai ke fase setelah bekerja terus harus turun lagi tuh. Itu secara mentally kan lumayan roller coaster tuh. Roller coaster, Bang. Roller coaster yang turun mulu kagak pernah naik. Pernah dong, lu 10 tahun, Oh iya 15 betul, tahun ya kan betul. pernah Lumayan naik. ya. Iya, jangan dihilangin. Iya ya betul, kan? betul. Untuk dijatuhkan lagi gitu nanti biar naikin dikit. Kata Tuhan, oke nih, kasihlah Iya, dulu liburan dulu. Betul. Selama fase itu deh, sampai fase itu dulu. Secara mental paling berat ngejalanin tuh pas yang mana, Pak Mo? Apakah ketika lu dari yang masa kecil lu selalu miskin itu dalam waktu panjang, atau justru lebih sulit ketika lu sebenarnya udah naik terus fase turunnya itu? Udah naik baru turun lagi. Kenapa? Itu susah banget. Ya maksudnya gue ada rasa ingin kembali kan. Iya. Jadi gue bekerja keras, semakin bekerja keras semakin dikasih yang semakin gak dikasih, semakin stres, bro. Ini gimana nih maksudnya konkretnya? Kok semakin kerja keras malah semakin turun? Iya, karena kerja kerasnya gitu nggak bonafit kerjanya gitu loh. Apa? Ya kayak ngojek. Oh, lu udah nyambi itu. Udah nyambi ngojek terus pokoknya calo lah, calo tanah, calo. Oh. Gitu-gitu. Bentar, sorry. Waktu yang lu masa indah di hidup lu itu, lu sebagai karyawan. Iya, karyawan apa? Bagian apa? Chevron. Bagian gudang, penjaga gudang dinamit. Tuh ketawa lu. Enggak, ini beneran enggak bohong gua. Ketawa lu. Ya nonton. Terlalu aneh, Mas. Enggak betul. Di Chevron perusahaan minyak tuh ada gudang dinamit. Kita penjaga gudang. Itu kerjanya enak pagi jam 7, pulang jam 4. Iya. Duit banyak. Iya. Nggak perlu kerja keras, duit banyak. Nah ketika kita jatuh nggak karyawan lagi, gua harus kerja keras tapi duit dikit, kan stres. Iya ya, aneh ya. Kok bisa gitu ya? Ya takdir. Enggak, maksudnya itu aneh dunia tuh. Ada orang yang kerjanya ya nggak banting tulang. Betul. Tapi gajinya luar biasa. Luar biasa. Ada banyak orang yang banting tulang, wah kerja dari mungkin ngambil 3-4 pekerjaan, tapi gajinya dikit. Kecil iya. gitu. Nggak adil ya dunianya. Nggak adil, yang salah milih kerjaan sih sebenarnya. Karena yang ini kerjanya 4 kali gajinya bahkan lebih kecil. Betul. Ya. Nggak, bentar lu jaga gudang dinamit. Nggak ada yang meledak tuh selama lu jaga. Nggak ada yang meledak satupun. Nggak ada. Jadi tapi kalau di beat gue meledak, makanya muka gue kayak begini. Dulu mah gue ganteng. Gitu. Ya karena sempat ini ya lu pakai skincare mesiu ya. Iya. Krim malamnya pakai mesiu lu, Pak. Tapi setelah kontraknya nggak diperpanjang. Lu tuh kerja apa setelah itu? Ya kerja di perusahaan-perusahaan kecil. Iya, sebagai apa? Kan sebagai admin, gitu-gitu. Karena nggak ada lagi perusahaan lain yang punya dinamit. Kan nggak, maksudnya bukan nggak dapat perusahaan asing. Gue ngelamar juga perusahaan asing. Karena yang bikin dia gede itunya karena perusahaan asing. Dolar kan bayarnya. Benar. Itu. Kayaknya juga salah dah ngasih gaji lu itu kemahalan kayaknya kali. Kagak emang standarnya segitu. Perusahaan asing kan. Kalau perusahaan lokal mah UMR coy. Iya. Gak ada yang punya dinamit juga kayaknya. Iya. Ada yang petasan. Iya. Jadi mungkin kalau yang belum tahu Sobat Nadir, di dunia pertambangan itu sering pakai dinamit untuk membuka lahan. Betul. Gitu. Chevron ini kan minyak ya. Minyak. Soalnya dulu bokap gue tuh kerja di batu bara. Oh iya. Iya di Bukit Asam. Dinamit juga. Dinamit juga. Makanya nggak asing tuh ketika ada gudang dinamit di pertambangan. Betul. Emang. Tapi kan mungkin orang-orang yang awam, masa iya gitu kan. Nah terus berarti setelah itu lu kerjanya ya yang penting ada dulu. Yang penting ada. Menjadi admin. Iya. Terus itu lu berarti pindah dari Riau atau masih di Riau? Masih di Riau setahun 2 tahun baru pindah ke Jakarta. Kerjanya di Jakarta. Jakarta. Di mana tuh lu pindah waktu itu tinggalnya? Gue pindah-pindah, gue di kadang Jakpus, kadang Jaksel, Jaktim. Itu tabungan rumah yang tadi ada dijual. Iya udah habis semua. Harusnya fasenya kan lumayan lama tuh. Betul. untuk sampai ke titik benar-benar hancur. Iya enggak gini.
tingkat ekonomi semakin tinggi, Ya. pendapatan gue semakin rendah. Betul. Jadi lebih cepat ngejualnya. Oh, iya. Yang dulu misalnya beli rumah cuma sekian, Ya. sekarang jualnya cuma sekian Ya, gitu. misalnya lu beli 500 karena lu BO lu jual 200. Nah, gitu. Oh, dan selama fase itu pekerjaan ini nggak ada yang membaik gitu Betul, ya. nggak ada yang membaik. Sesulit apa dulu Pak Mual lu sebagai sosok suami dan ayah gitu? Waduh, susah. Waktu COVID itu parah banget tuh. COVID. Lu bentar, ini momennya Yang di mana nih sekarang? enggak momen lu tadi kerja di apa di Dinamit itu beres tahun berapa? Beresnya kan tahun sebelum COVID sih. Ya pastilah. 2014-an 2013 lah. Berarti 2013 tuh lu masih kaya itu posisinya. Udah lepas kontrak. Tapi maksudnya ya masih masa-masa kejayaan masih lah. kejayaan lah. Oh anjir, Iya. gue kira tuh udah semakin lebih lama lagi dari itu. Enggak. Ternyata lumayan baru ya. Iya 2000. Kok 13 lah baru sih. Relatif baru lah, stand up aja 2011. Iya. Sekitar itulah. Oke, terus berarti fase-fase paling sulit setelah 2013-an itu adalah pas Covid. Pas COVID. Gimana maksudnya? Pas COVID itu udah nggak ada kerjaan lagi, cuman ngojek doang. Ngojek juga 0 penumpang kan. Oh iya. Udah stand up kan tapi itu? Udah mulai stand up, 2017-an ya, 2019-an ya. Lu 2019 mulai? Iya. Oke, bentar. Nah tadi gue pengen tahu gimana lu sebagai seorang ayah dan suami itu di masa-masa itu gitu kayak gue kan juga ada lah kayak tahun lalu tuh salah satu tahun tersulit dalam hidup gue gitu. Itu aja gue ngejalanin yang gue sendirian, nggak punya, dalam tanda kutip ya, gue nggak punya tanggung jawab anak, istri, itu tuh juga berat banget Pak Mual. Nah gue pengen tahu gimana lu ngejalanin masa itu gitu. Waduh berat banget, gue udah stres, udah pengen bunuh diri coy. Oh iya? Iya udah pusing banget gue kepala nih, mau diapain nih. Kayaknya enak nih bunuh diri, gue bilang gitu. Serius lu? Iya serius. Sampai sempat di masa kepikiran? Kepikiran gue. Udah mau bunuh diri gue. Oh iya. Stasiun Jatinegara gue malam-malam. Tengah malam. Sepi. Tengah malam. Siang yang banyak kereta mah. Lah malam ada malam ada kereta ya. Jawa. Iya, kereta Jawa. Iya. Pakai belangkon. Iya. Kereta Iya, Jawa. Iya, kereta Jam-jam 2 malam gue ke situ mau. Serius lu? Serius, gue udahlah ngapain sih hidup susah begini gue bilang gitu kan. Udah capek banget gue. Pas gue mau ngelangkah udah ada kelihatan lampu Jawa. Lampu Jawa. Lampu kereta Jawa. Lampu kereta Jawa itu. Pokoknya udah kelihatan lah. Gimana lampu kereta Jawa itu? Beda coy, kereta Jawa lampunya. Terus udah lihat lampu? Udah lihat lampu, gue jalan kan. Udahlah. Ditepok gue sama Blay. Belum bayar. Bukan belum bayar. Gue nggak tahu sebelumnya ada di situ. Gue cuma ngeliat, tapi nggak sampai ke dalam dong. Kan di luarnya. Gue nggak tahu. Tapi kan itu area rel situ kan emang area-area apa ya banyak. Dulu belum ditembok loh. Belum ditembok kan. Belum ditembok. Banyak bedeng-bedeng gitu kan. Iya banyak bedeng-bedeng dulu. Kalau sekarang kan udah ditembok semua. Iya. Itu lu udah mau benar-benar itu ada yang nepok. Ada yang nepok 75.000 aja bang, panglaris katanya. Gue kira tuh akan dramatis kayak bang jangan gitu. Tetap jualan anjir. Jualan, dia nyangka gue pelanggan. Oh. Anjing nggak, dia nyangka gue pelanggan. Tapi karena itu gue nggak jadi bunuh diri coy. Wah iya ya. Jadi gue jadi tolol. Itu ada duit. Ya ada kalau segitu mah. Aduh. Enggak, jadi kadang-kadang tuh emang Tuhan tuh mengirim penyelamat tuh dengan berbagai bentuk. Ya kan? Betul. Waktu itu Pocitra pernah cerita dia udah mau bunuh diri diselamatkan oleh pemancing loh sebenarnya. Kalau lu Pocitra udah pernah kesini belum ya? Udah ya. Oh ya udah Pocitra. Silakan nonton videonya cerita lebih lengkapnya. Nah ini nih Pak Mual nih mau bunuh diri selamat. Ya akhir.
Ya kita nggak usah bahas lah ya apa yang terjadi setelah itulah ya. Nggak, karena sebelum gua ketemu dia, itu gua kira mahal coy. 300 ke atas gitu loh. Ternyata 75. Kan penasaran gua aja. Goblok. Tapi anyway itu menyelamatkan nyawa lu. Menyelamatkan. Nggak jadi gua bunuh diri. Bentar, gue pengen tahu waktu itu sesulit apa sih sampai lu kepikiran untuk? Iya, rumah tangga udah hancur. Okay. Anak-anak karena udah, miskin. Karena miskin. Oke. Gue udah susah cari duit, rumah tangga udah mulai menjauh, ya kan? Udah hancur banget lah. Gue mau ngapain lagi gitu loh? Temen juga maling semua gitu kan. Gue nggak punya lingkungan yang bagus gitu. Gue kalau ke tempat abang, ke tempat kakak, ke tempat saudara, gue tuh orang yang nggak deket. Nggak deket sama keluarga. Maksudnya kalau gue curhat, gue ke temen bukan ke keluarga gitu loh. Kenapa nggak deket? Ya emang udah kebiasaan kali, karena waktu kecil itu nggak jarang ketemu gitu loh. Oke, terus dan itu lu sudah melakukan berbagai macam cara ya? Iya, udah usaha sana sini. Gue ngelamar juga mentok karena usia gue pada saat itu udah 38 apa berapa gitu loh. Oh iya. 2000 35 lah. Sekarang apa itu 2000 berapa? Lu mau hampir bunuh diri 14-2015an. 2015 sekarang ya 10 tahun lalu. Iya benar 38. 38. Jadi orang nerima cuma 25, usia 25 gitu kan 30. Waduh kacau nih gue bilang. Ya udah gue ngojek aja udah. Kadang-kadang emang kita tuh sebagai cowok ya, yang sulit tuh bukan pas kita nggak ada duit sih. Yang sulit tuh justru kita nggak tahu di depan nih kita kapan dapat duit. Nah ya itu betul. Kayak besok tuh gelap aja gitu, itu kan jauh lebih susah ya. Iya. Kalau kita kayak misalnya apa ya pekerjaan kayak saya gitu, Sobat Nadir Pamua yang kita bukan kantoran gitu ya, bahwa fase saldo naik turun tuh ya normal gitu. Tapi kan yang pusing adalah ketika lewat bulan masih gelap nih gitu. Iya. 2 bulan, wah kok makin gelap nih gitu. Itu kan yang paling sulit. Betul. Kayak gue harus gimana lagi gitu. Iya. Itu dan terasa banget. Itu momen pas paling sulit 2015 lah. Lah, berarti bukan pas sebelum Covid ini dong. Sebelum. Jauh. Gue udah banyak di fase terendah hidup gue banyak tahu. Jadi gue bingung yang mana yang paling ini. Biar pemirsa aja yang nentuin. Oke, bentar. Yang paling rendah tuh mana gitu. Yang sampai lu mentok hampir menabrakkan diri ke kereta Jawa itu tahun 2014. Oke, akhirnya lu lewat lah fase itu ya. Lewat fase itu. Lu ada kayak merasa semangat hidup baru lagi nggak ketika sudah melewati kayak fase? Pada saat itu nggak ada semangat, masih biasa aja. Ya. Cuman nggak mau bunuh diri lagi lah, ngapain lah, masih ada nih kenikmatan yang baru. Gue bilang murah tapi nikmat gitu loh. Ini bukan untuk dicontoh ya sebenarnya. Bukan. Tapi ini motivasi buat hidup, coy. Iya. Lo gue ngapain hidup kalau gue susah doang, kagak ada kenikmatan hidup ya kan? Itu jadi salah satu tujuan sehingga lu bertahan. Iya, bertahan. Tapi pas gua masuk stand up itu lebih kuat lagi. Karena ternyata di stand up tuh banyak banget yang lebih di bawah gua. Banyak yang hidupnya menderita di bawah gua. Gua jadi semangat di stand up. Gak, kalau kita sekarang kita ranking lah ya. Paling miskin di stand up siapa ya? Enggak, bukan masalah miskin, sulit hidupnya, bro. Ada yang buntung kakinya, ya kan? Si Anggi iya, ada yang cacat, banyak banget yang cacat kan, yang nggak bisa kemana-mana, di kursi roda doang. Adit Sanca, Dani Aditya. Gua rasa itu lebih susah dah dibanding hidup miskin. Karena kalaupun lo hidup miskin, lo pasti dikasih makan juga sama Tuhan setiap hari, walaupun jalannya agak susah. Kadang sehari cuma sekali. Tapi lo makan, lo bisa jalan-jalan, lo bisa kemana, lo bisa menikmati hidup. Lo orang itu lebih susah lagi. Iya kan? Iya benar. Terus akhirnya di stand up lah salah satu lagi yang membuat lo punya tujuan. Iya, tujuan udah gitu jadi damai, jadi pokoknya jadi hidup tuh kecil lah, maksud gua. Ngapain sih dipikirin gitu loh. Benar-benar jadi obat ya? Jadi obat, betul kata Bang Ju itu lagunya itu kan. Yang mana di sini aku berdiri
Mendengarkan isi hati. Nah. Itu. Iya. Iya sih bener ya. Dan kalau dari sisi tadi keluarga hancur. Momennya berarti lu cerai sama istri lu yang itu. Dia pas fase-fase sulit. Lu anak-anak ikut lu apa ikut istri? Ikut istri. Oh enak malah lu ya. Iya. Gak ada tanggungan. Iya gak ada tanggungan tapi kan ya itu. Lu terpukul gak ketika rumah tangga hancur? Banget. Itu makanya mau bunuh diri gua. Itu lebih ke karena lu Dua-duanya. Dan datang di saat bersamaan sih ya. Datang bersamaan. Ya karena itu penyebabnya kan. Iya sih benar-benar. Itu penyebab. Terus akhirnya dengan berkenalan dengan dunia stand up mulai membaik. Materi mungkin belum ya. Awal-awal kan belum ya. Tapi seenggaknya masih nipu diri tuh, nggak ngeluarin keresahan sebenarnya. Okay. Kan ini Bang Danet yang maksa-maksa kan. Iya, lu keresahan paling dalam lu apa ya? Gitu. Iya. Terus akhirnya mulai di situ seenggaknya punya alasan untuk bertahan hidup. Betul. Dan bisa menikmati hidup jadi. Bisa menikmati hidup. Kita bisa ketawa bersama walaupun lapar. Banyak loh Sobat Nadir beneran kalau lu bayangin ya di stand up itu memang miskinnya tuh emang miskin. Betul. Gitu. Miskin bukan kalau lu kalau lu mungkin nggak ada stand up lu tuh nggak tahu kayak ada orang kayak ada Pamoa. Gitu. Iya. Ada orang kayak Jonek. Betul. Mungkin lu nggak akan ketemu tuh. Di hidup tuh. Betul. Gue mungkin kalau nggak ke stand up gue nggak ketemu lu. Iya betul. Ketemu seorang bapak-bapak tukang ojek online yang hidupnya susah gitu, bau. Itu ya sih. Pamoannya emang sering dilabeli sama kita tuh bau karena emang bau. Karena efek dinamit. Tapi itu maksudnya Sobat Nadir bahwa miskinnya tuh beneran miskin. Betul. Gitu. Kayak Herman Jonek itu rumahnya tuh tanah. Terus apa yang dia bilang pintunya tuh pintu kamar mandinya nggak ada. Emang nggak ada bukan itu gitu. Iya, temu Pocitra yang memang suaminya adalah supir truk yang nggak pernah pulang. Iya. Rumahnya juga hancur itu. Iya, rumahnya juga hancur kan. Terus juga maksud gue kayak ya stand up komedi itu ternyata banyak menyelamatkan. Dari yang memang secara ekonomi. Betul. Sampai setidaknya kayak lu alamin itu punya semangat dulu. Lah minimal. Berjalan tuh semuanya. Jalan. Tetap ngojek. Iya. Open mic gitu. Ngojek open mic. Makanya bau tuh nggak mandi. Ngojek open mic. Kagak mandi. Kan bisa mandi sebelum open mic. Iya, cuma udah di jalan. Kan bisa di pom bensin kayak di mana. Iya, emang salah gue sih. Nah, terus akhirnya ketika semua sudah membaik, Pak Moa ini menikah lagi. Iya. Tahun berapa? Tahun 2018 sebelum Covid. Gue stand up 2017, 2018 udah mulai naik nama gue bukan naik sih apa sih ya? Ya terdengar lah. Nah, mulai ada pemasukan dari stand up dari lomba-lomba gitu ya. Udah mulai masuk. Jumawa lagi. Iya, udah jumawa lah gitu. Iya, udah bisa hidup dari stand up lah. Iya, gitu. Karena taraf hidupnya masih rendah kan. Betul. Iya kan? Jadi bisa hidup. Iya, betul. Ketika kita naik lagi, taraf hidup gede lagi. Iya, jadi nggak bisa hidup dari stand up lagi. Iya, betul. Iya kan? Karena masih rendah. Kayak kalau bisa hidup dari stand up siapa yang full dari stand up ya? Kalau yang terkenal? Iya. Nggak ada Bang, maksudnya. Ya pasti nyambi. Pasti cuma nyambi, entah konten betul. Gitu. Iya, talent. Tapi ya itu maksudnya tadi bisa bertahan dan mencari cinta part 2 nih. Iya. Lu ketemu bini lu yang kedua nih di mana? Di Facebook. Itu lagi giat-giatnya open mic di 2017 lah. 2016 2017 lah itu. Di Facebook, di grup. Emang lu niatin cari bini di Facebook? Apa gimana sih? Cari cewek buat di sih sebenarnya. Gratis. Goblok. Ya kan namanya orang susah ya. Masa ke itu mulu ya kan? Terus?
Iya, akhirnya kenalan. Di grup Facebook tuh nama grupnya Janda Luar Negeri. Nggak beneran bang, banyak bang di grup Facebook tuh yang isinya tuh TKW semua. Iya. Janda luar negeri. Asep aja bikin grup apa komunitas. Tuh janda ya. Komunitas pecinta komunitas janda apa? Iya. Banyak bang. Iya. Ada apa namanya? Banyak lah. Iya. Lah akhirnya ketemulah si istri lu yang Iya. sekarang jatuh cinta. Dari awal lu ngaku lu siapa atau lu bohong-bohong lu biasa kan di Facebook? Enggak, gue nggak pernah bohong. Oh, nggak pernah bohong. Ngaku-ngaku aja udah. Lu ojek. Ya karena gue udah masuk stand up tuh bang. Iya. Stand up tuh mengubah hidup orang bohong jadi jujur. Iya. Dan di Facebook lu taruh video-video lu stand up. Iya, enggak video-video stand up yang open mic doang. Iya, open mic. Jadi maksudnya orang, ini stand up nih gitu. Iya, gitu. Oh, ya. Akhirnya Nikah. Nah, setelah menikah, setelah itu baik-baik saja semuanya. Baik-baik saja, Bang. Ekonomi. Alhamdulillah, malah lumayan naik tuh ketika direkrut Kiki Saputri kan. Benar. Jadi tim Kiki Saputri. Wah, udah mulai tuh keluarga jajan baik lagi. Maksudnya jajan banyak gitu loh. Banyak. Dan terjadi lagi, Bang. Ketika udah nggak kerja lagi sama Kiki Saputri. Lu kenapa sih cabut dari Kiki? Bukan cabut, emang udah apa sih? Kiki udah nggak make lagi gitu. Oh, karena by project. By project. Iya, gitu. Bau kali Kiki nggak mau lagi. Kali banyak virus kali gue bahas. Enggak, emang dia ketika dia hamil itu dia nggak mau ngambil banyak job, nggak mau banyak kerjaan. Jadi kerjaan kita jadi menurun. Enggak gue aja sih, banyak yang lain juga kena. Atau memang ketika Kiki hamil dia mau menyelamatkan dari lu. Bisa jadi kan supaya lu kan takutnya kena kutukan. Kena kutukan anak yang ngikut. Iya. Udah kurang-kurang ini energi negatif di rumah. Bisa jadi. Makanya tetap sukses. Iya. Coba kalau itu lu tetap kerja, anaknya lahir. Siapa tahu. Pokoknya kalau ketemu Pak Mo jangan pas lagi hamil ya, guys. Nah, jauhi orang hamil dari jauhi orang hamil. Pak Mo harus menjauhi orang hamil. Nah, terus udah sejak nggak kerja di Kiki, pemasukan drop dong. Ngojek udah nggak ngojek lagi. Ketika gua nggak sama Kiki, gua mesti ngojek. Itu pasti pendapatannya pasti kecil banget karena kan itu apa namanya, aplikasi itu kan berdasarkan riwayat. Iya, sedangkan lu on off banyak off-nya. Jadi mau ini susah. Betul. Jadi untuk meningkatin pendapatan lagi susah lagi. Turun banget asli. Terus akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi bini gue kan mantan TKW. Ini udah nggak bisa lagi. Pinjaman udah banyak. Ya. Debt collector udah mulai datang ke rumah. Oh iya. Iya. Lu pinjol gitu? Pinjol. Anjir. Gue harus bertindak kata dia. Gue laporin lu. Gue kira dia minta cewek nih. Lu udah siap. Gue udah siap sih. Ya gue udah pengalaman dong. Pengalaman dong. Ternyata gue mau ke Hongkong lagi, gue mau TKW lagi gitu. Biar aman hidup lu gitu. Dia janjiin sih. Kenapa enggak lu emang enggak ada ya TKI ya? Yang susah kalau yang cowok kesono susah. Iya. Apalagi udah tua kayak gue. Iya. Bini gue kan masih nggak terlalu tua lah. Umur beda berapa? 33 umurnya kalau nggak salah deh. Beda 15 tahun. Iya, beda 10 tahun kalau nggak salah gue. Terus akhirnya bini lu cabut. TKW lagi di Hongkong. Cuman menjelang dia ke TKW itu yang hidup gue merasa di bawah banget. Susah banget anjir. Dia kan mesti ke asrama 3 bulan. Nggak langsung terbang tuh. Iya pasti. Di situ gue nggak ada pendapatan dong. Gue harus ngojek tapi gue jaga anak juga. Anak gue 2 tahun usianya. Oh iya. Gue mesti nyekolahin anak juga yang SMP. Iya. Yang kelas 1 SMP. Gimana coba tuh? Gue jaga anak, gue jadi bapak juga, jadi emak juga. Iya sih. Iya, ngasuh anak juga. Gila tuh, susah banget. Udah gitu ojeknya juga sepi. Iya. Lu penghasilan ojek tuh sehari berapa, Pak Mo? Kadang 100.000 kalau lagi bagus. Tapi kalau lagi anyap itu paling 10.000, 20.000. Coba. Anjir. Makanya gila gak tuh? Kadang gue cuman ngarepin beras dari tetangga atau macamnya, gue beli soto 10.000. Udah makan itu 2 hari, sotonya gue panasin. Anjir. Iya beneran. Itu di masa gue udah stand up. Iya. Anjing gak tuh? Udah gue nggak kerja sama Kiki lagi.
Tetangga-tetangga udah taunya lu kan udah sukses ya? Taunya udah sukses, gue udah artis. Tetangga-tetangga bilang, lah kok beli soto sebungkus buat 2 hari? Masalahnya nih, udah gitu HP gua satu-satunya buat ngojek dicelupin ke kuah soto sama anak gua. Kenapa kurang asin? HP lu? Gak tahu dianggap kerupuk kalau dijilat-jilat dia. Gila loh. Bayi, yang bayi. Yang 2 tahun. Iya, yang bayi kan. Iya, yang bayi. Gila enggak? Rusak. Gue mau ngapain lagi coba? Itu di situ gue udah kesel banget, udah pengen gue cekek tuh anak gue asli. Gila lu. Cuman karena sayang gue udah. Akhirnya gue storyin tuh. Lah, gak rusak HP-nya? Enggak, di story pakai HP orang. Gue iya. Lagi susah-susahnya hidup. Ya kan, HP dicelupin kuah soto. Gue storyin. Paham yang ngeliat. Banyak yang donasi. Alhamdulillah. Ya. Kekumpul berapa waktu itu? Adalah 1.000. cukup lah untuk sebulan. Oh iya. Iya, cukup lah untuk sebulan. Ada aja jalannya. Makanya orang miskin tuh pasti tetap hidup. Yang penting gerak. Ya, penting gerak. Iya kan, yang penting gerak. Yang penting melakukan sesuatu. Betul. Gitu. Tapi di situ titik terendah gue juga. Gue udah nangis anjir. Iya ya. Padahal gue udah masuk stand up loh. Iya, itu nangis karena gue menahan anak gue yang bandel ini sama menahan lapar anjir. Iya. Tuh. Iya sih emang ya apa ya istilahnya kayak jauh lebih kalau kita miskin terus mah ya itu apa mungkin tidak lebih sulit ya. Iya. Yang lebih sulit itu kan kalau roller coaster itu. Nah, loh. itu. Kita tuh pernah ada di fase yang kayak membaik terus sampai ke titik yang orang udah mulai ngeh gitu. Iya. Terus tiba-tiba kita tuh sedang hancur dan kayak gue minta tolong ke orang masa sih lu kan udah ini gitu. Terus ego kita juga tinggi. Betul. Ya kan masa gue gak terima sama keadaan. Iya. Itu kapan kejadiannya? Baru 6 bulan kemarin bang. Oh. Kan gue terbang udah 3 bulan yang lalu. Bini gue selama 3 bulan dia di asrama. Disitulah masa-masa sulit banget asli. Job sepi. Abis Flavor Bliss kelar ya? Abis Flavor Bliss. Gue bilang nih, kok kagak ada lagi Flavor Bliss ya? Gue ngarepin itu padahal. Gue juga padahal. Gila lu 3 bulan kosong banget. Itu 3 bulan juga gue mesti ngadepin anak, mesti cari duit. Wah, gila sih. Itu parah banget itu bang, asli. Anjir gue kebayang sih, maksudnya kayak lu ada anak 2, yang satu masih 2 tahun. Terus lu tuh keluar rumah kerja pulang bawa 10.000. Iya 10.000 20.000 paling. 20.000 gitu kayak yang. Jadi gue banyakan minjem ke orang di bonding ini. Iya. Cuman nggak pinjol lagi karena udah banyak DC kan. Iya. Jadi gue ke temen-temen kebanyakan. Dan harus lu bayar seenggaknya. Niat baik lu sebelum ditagih tuh lu tetap jaga hubungan. Betul. Itu yang waktu itu gue lakuin. Iya. Karena ya memang temen tuh kan pasti sebenarnya nggak mau minjemin karena kita pernah nggak komit lah. Betul. Kalau kita komit mah pasti teman pasti nolong. Iya. Dan memang susah ya Sobat Nadir, kayak kita tuh udah melakukan sesuatu gitu, kita udah melakukan apapun gitu, tapi kayak mana nih gitu kok. Iya, gila. Nggak naik, maksudnya naik diturunin lagi naik. Ya kayak beat gue yoyo itu persis banget. Yoyo kayak Tuhan kayak sedang bermain yoyo. Iya, kayak Iya, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau gue di bawah terus gitu. Kusut soalnya yoyo. Iya, benangnya kusut, gue kagak naik. Emang nggak ada opsi lain selain ngojek ya Pak Mo ya? Maksudnya yang bisa di luar stand up? Di luar stand up, kan gue kan penulis juga. Iya, penulis. Iya. Ya, itu maksudnya masih circle stand up lah. Di luar itu. Oh, di luar itu nggak ada. Emang opsinya cuma ojek. Makanya banyak sekali kawan-kawan sekarang yang ngojek itu karena salah satunya ya itu yang paling bisa dilakuin. Betul. Iya, itu yang bisa dilakuin dan gampang kan. Maksudnya bisa lah gitu. Kenapa lu nggak ngojekin anak-anak aja? Ngojekin maksudnya? Ya maksudnya lu kan sering nongkrong di Warjok si warungnya Jonek. Ya lu ojekin aja anak-anak kemana? Lah, anak-anak juga miskin itu situ semua. Anak-anak miskin itu semua. Paling 1-2 itu yang punya mobil paling.
Iya, enggak maksud gue yang itu aja yang sesama miskin jadi duitnya siapa yang bayar? Dia mah ngutang itu mah. Orang miskin jangan ngumpul sih. Jangan ngumpul, bener. Orang miskin jangan ngumpul. Terus apa yang bikin membaik waktu itu, Pak Mua? Yang bikin membaik enggak setelah berusaha gitu ya. Ada lah untuk makan doang. Ya, donasi, gitu. Ada donasi gitu. Setelah ada donasi itu ya mulai tuh gua atur lah. Kayaknya ini gue mesti atur nih makan jajan segala macam gitu. Oh tadinya tuh lo los aja. Los aja. Jajan. Iya jajan gue atur gitu loh. Seumur hidup lu baru momen kemarin lu akhirnya ngatur. Iya. Selama ini gue ada ya mumpung ada bahagiain anak, bahagiain bini. Sekarang emang harus diatur. Emang harus diatur. Keuangan dari lu zaman lu sukses dinamit itu sampai ke titik kemarin yang ngatur duit lu atau istri? Enggak, bini. Oh. Iya, bini. Emang kadang-kadang kita tuh nggak bisa ngatur duit emang cowok. Betul. Emang jagonya tuh. Tapi bini juga banyak yang nggak bisa ngatur duit. Tapi seenggaknya kalau ibu rumah tangga tuh tahu plotting cukup. Betul. Aja gitu pasti. Mungkin kita ngerasa kayak kurang mulu tapi cukup gitu. Iya. Kalau kita mah nggak bisa Pak Mua. Nah itu gua dulu tuh cuma lepas gitu aja dan nggak intens sama anak gitu loh. Oh. Jadi ya yang ngurus semua bini. Ya. Nah sekarang nih bener-bener anak dekat sama gua bingung kelabakan gua asli. Nggak gampang ngurus anak gua. Apalagi anak 2 tahun. Gila bikin kesel mulu. Iya. Ya, gue pernah lagi susah-susahnya nih ya. Ngopi kan enak ya di depan teras sambil nyudut kan. Gue ke belakang ngambil air putih. Gue balik lagi nih. Gue bau tanah. Kopi gue bau tanah. Kenapa? Gue periksa banyak kerikil. Buset gue bilang. Gue bilang. Es kata dia. Es maksudnya? Maksudnya itu batu es. Gue lagi susah-susah ya Allah. Itu timbang ngopi doang gak bisa ya? Iya ngopi aja gak bisa diganggu ya Allah. Itu di antara ketawa sedih segala macam mau nyekek anak juga. Anjing komedi banget. Iya asli gila nih makanya gue pengen bikin show kedua nih ngomongin dia tuh. Iya mau apa lo 2 judulnya Semua Karena Kamu. Oh semua karena aja. Kapan rencananya? Ya ini belum tahu gue ngatur jadwal susah ini gue mau cari sponsor dulu lah. Gak usah sosok ngatur jadwal, ngatur duit dulu. Ngatur fokus. Tapi udah ada niat udahlah. Iya emang harus konsisten. Apa materi juga udah sekitar 40 menit udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Iya. Pokoknya ngomongin dia. Nah terus sekarang setelah istri aktif lagi jadi TKW di Hongkong udah 3 bulan. Udah aman. Kondisi keuangan udah relatif aman. Tapi lu gak punya power di rumah. Iya dong. Gak punya dong. Balik lu jagain anak ya. Gitu balik. Aduh. Susah hidup ya. Nabung. Lu harus nabung. Iya dari dulu. Ketabung gak? Enggak sih. Ini duit gaji. Oh kalau dia nabung. Iya harus nabung. Gua dikasih cuma secukupnya. Iya. Dia yang nabung. Iya. Padahal janjinya enggak tuh. Janji dia TKW makanya gue kasih. Lu gue gaji 8 juta sebulan kata dia. Tahun depan kita beli mobil. Tahun depannya lagi kita beli rumah. Janji dia. Gue lepas dong. Iya. 3 tahun doang gue udah punya mobil punya rumah nih. Ternyata gue dibohongin. Lu kan juga bisa mikir. Lu kan juga harus bisa mikir itu nggak mungkin. Iya karena kan gue nggak tahu, gue nggak pernah jadi TKW kan. Gue sangka TKW segede itu gajinya. Ternyata enggak. Gue cuma dikasih 3 juta sebulan. Cukupin tuh buat semua di rumah. Cukup lah menurut gue. Tapi buat menutup ya. Seberterima kasih apa lu dengan istri lu yang sekarang? Banget. Maksudnya dengan ya kan nggak mudah ya. Bayangan gue tuh nggak adalah orang yang mau hidup miskin kan. Pada saat itu juga kan posisinya lu udah nggak miskin banget kan. Betul. Pas lu sama dia akhirnya makanya dia mau merit sama lu. Terus akhirnya sampai harus ambruk lagi gitu. Dan mengambil keputusan dia yang cabut dan
bekerja. Iya. Gitu. Tapi tidak meninggalkan lu gitu. Iya, nggak meninggalkan gue. Lu gimana? Ngelihat istri lu yang sekarang ini? Ya, gue terima kasih sama dia. Cuma ya sebenarnya ada juga salah dia gitu. Salah dia tuh ketika gue dapat gaji bagus, ketika masih kerja sama Kiki, dia tuh belanjanya. Edan-edanan. Jadi ya gitulah. Iya. 50-50 lah. 50-50. Tapi tetap gue terima kasih sama dia karena sekarang itu udah normal lah jatuhnya. Sudah membaik lah. Sudah membaik. Tinggal lu nih gimana? Apakah apa yang akan dilakukan lah kurang lebih kayak gitu kan dari sisi lu? Nah itu dia, gue bingung mau ngapain lagi nih gue gitu. Kerja. Maksud gue dengan usia segini tuh gue kerja apa gitu, makanya gue ngejob aja udah, sama ya ngojek masih ngojek lah sekali-sekali. Iya ya konsisten aja lu. Konsisten betul. Lu apa ya, kalau kata gue mah komika itu kan satu titik ya. Tapi kan banyak turunan yang bisa dilakuin. Betul. Nah rutin yang lain, konten apa segala macam tuh menurut gue itu yang harus lu kuatin lagi. Iya. Betul. Dan itu kan membuka peluang yang lain kan jadi. Iya. Gitu. Tapi gue bingung deh emang, selalu gitu gue dikasih dikit turunnya banyak gitu loh. Aneh ya. Dikasih naik dikit nih bang, turunnya banyak. Maksudnya sampai ambles gitu. Itu kadang-kadang yang bikin kita kaget juga ya, Pak Mua ya, Sobat Nadir. Makanya gue punya prinsip tuh ini aja, prinsip itu sepantasnya prinsipnya. Jadi kalau kita lagi happy, kita lagi ada duit ya udah happy nggak apa-apa, tapi sepantasnya aja. Iya. Karena nanti juga pasti akan ada masa sulit lagi. Betul. Nah ini mental gue mental orang miskin nih bang. Ketika gue dapet job duit banyak, itu nggak ngojek gue. Nah itu yang nggak boleh. Harusnya tetap ngojek. Tetap. Jadi duit itu nggak rusak kan. Gue dulu ceritain siapa? Oh ini Indra The Rain, vokalisnya The Rain. The Rain tuh ada fase waktu awal muncul 2001-an itu kan meledak banget tuh band The Rain itu dengan dengar bisiku segala macam. Terus sampai album kedua atau album ketiga tiba-tiba hilang aja gitu kan. Baru akhirnya naik lagi yang Terlatih Patah Hati. Betul. Itu waktu itu 10 tahun lebih lah gitu. Gue tanya terus apa yang lu lakuin? Jadi waktu itu ini menarik nih, dia bilang dia sama teman-teman The Rain yang lain itu tuh sepakat ya udah sekarang kita kerja dulu deh gitu. Karena kemarin kan The Rain udah menyelamatkan kita. Nah sekarang gantian kita yang nyelamatin The Rain. Betul. Karena nanti suatu saat The Rain pasti nyelamatin kita lagi. Nah sebenarnya kayak gitu tuh. Iya. Kalau kita kayak lu misalnya lu melakukan 2 job, stand up sembari ngojek. Iya. Ketika stand up rame, ya lu jangan lupain ngojeknya. Betul, harusnya. Karena ketika sepi nanti stand up, ngojek lu yang nyelamatin lu gitu. Masalahnya bang, ketika kita ngejob dapat duit banyak, itu badan kayak aduh males banget gue ngojek. Nah, itu balik lagi penyakit orang miskin, males. Iya, mental miskin. Iya, lu bayangin deh, pemilik kayak pemilik Jarum gitu. Iya. Hartono Bersaudara itu, dia tiap hari masih bangun pagi, masih ngantor. Itu orang yang udah masuk terkaya di Indonesia. Ngapain ya? Ya kerja. Ya maksud gue udah segede. Susah nih ngomong orang miskin nih. Udah segede gitu masih juga kerja. Itu tandanya hidupnya sih. Orang yang sudah sesukses itu aja kerja kerasnya segitunya. Aduh. Kalau kita yang miskin kayak gini nggak kerja keras, gimana mau membaik? Di Indonesia kebanyakan mentalnya yang kayak mental gua kali ya. Iya, orang-orang kayak lu nih yang nanti datang demo bayaran, begitu-begitu. Ya maksud gue gitu lah. Kadang-kadang emang ngalahin rasa malas itu emang susah. Tapi ketika kita bisa ngalahin rasa malas, hadiahnya tuh yang kadang-kadang tidak terduga tuh. Iya betul. Salah satunya tetap miskin. Dan jangan. Ini juga buat Sobat Nadir gitu. Kalau memang cerita Pak Mua tadi membuktikan bahwa ketika lu berada di fase terburuk, di depan tuh masih ada yang lebih buruk. Masih banyak. Jadi mental itu harus diolah gitu. Secara mental itu harus diolah. Betul Bang. Lu kan gue bisa bilang pasti lu dalam mengelola stres lu jadi lebih baik. Karena ketika lu bilang tadi yang masa pas COVID dan kemarin 6 bulan ini lebih sulit. Tapi lu gak ada kepikiran untuk bunuh diri kan? Gak ada.
Nggak ada, itu dia. Artinya kan lu secara mental udah lebih baik. Nah, udah lebih baik. Kalau bisa di breakdown kenapa? Ya karena itu gue udah terbiasa melihat orang lebih susah dibanding gue. Kedua, mental stand up komedian tuh mental yang apa sih namanya ya? Besi lah gitu loh. Ya. Batu gitu loh. Artinya apapun masalah pasti dihadapin sama stand up komedian gitu. Nah, itu ya. Jadi, itu pelajaran ya. Jadi betul. Memang ketika kita bisa bertahan tuh ya pasti akan lebih kuat lah. Lebih kuat, iya betul. Luar biasa Pak Moa ceritanya. Gue nggak tahu kedepannya ini masalah apa lagi nih. Pasti ada, tenang aja. Tenang aja. Iya. Yang penting kan adalah kita tuh walaupun kita prepare apapun pasti kita tidak akan pernah siap. Betul. Itu tuh pasti tuh. Kita nggak akan pernah siap ketika momen itu datang. Mau kita sesiap siapapun. Iya. Tapi seenggaknya kita udah siap-siap bahwa nanti akan ada. Betul. Gitu. Betul. Jadi ya udah ketika ambruk ya nikmatin aja, emang harus ambruk. Iya. Yang penting tapi ketika matahari pagi mulai muncul lagi ya mulai dari nol lagi. Iya. Tapi gue sekarang menikmati kehidupan bersama anak gue. Iya. Ya hidup intens sama anak. Dulu kan gak intens sama anak dan sekarang gue benar-benar merasakan cinta terhadap anak tuh baru sekarang gue. Seriusan karena deket sama dia gitu. Pengennya kek dia, marah sama dia itu jadi bikin deket. Iya. Jadi malah makin cinta sama dia. Iya itu yang membuat gue, itu hikmahnya, itu yang membuat gue tambah bahagia gitu loh. Walaupun job kagak ada apa, tapi tetap bahagia. Tetap gitu. bahagia ya. Karena kan bulanan udah ada nih. Iya. Itu. Ini amit-amit kalau tiba-tiba bini lu ngajak cerai ya, gue pusing lagi lu ya. Wah pasti. Tapi nggak bakal bunuh diri lagi. Iya. Nyari masih. Blok. Tapi Pak Moa ini ada buku dari kita. Ini buat lo baca-baca lah ya. Buat mengisi bicara pada kertas putih. Anjay. Ini ditulis oleh Ibu Christine Sama. Dia salah satu inisiator dari Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa. Dan gue akan menutup dengan satu pertanyaan yang sama seperti yang gue tanyakan ke tamu-tamu yang datang ke sini. Boleh lu jelasin penyebabnya atau alasannya kenapa, atau lu nggak jelasin juga nggak apa-apa. Oke. Pertanyaannya adalah apakah lu bahagia dengan hidup lu sekarang? Bahagia. Mau lo jelasin atau enggak? Iya, karena itu gue semakin dekat dengan anak yang membahagiakan gue. Walaupun gue marah, tapi sebenarnya setelah gue marah tuh, anjay nih anak nih kok bikin gue kayak begini ya gitu. Iya. Ngerti deh lo maksudnya ya? Iya. Lu marah banget nih sama temen lu, tapi anjay kok gue jadi sayang jadi cinta sama temen gitu. Iya. Itu momen yang baru lo dapatkan. Baru gue dapatkan, asli. Dan itu membahagiakan sekali. Dan itu membahagiakan sekali. Kayak misalnya, nih gue kan tinggalin anak gue diasuh sama tetangga atau sama temen gue. Sekarang nih sama temen stand up comedian juga. Siapa? Ada anak Bekasi. Ada loh stand up comedian yang tugasnya cuma jaga anak. Gue kasih seberapa gitu ya. Itu kan gue tinggalin, itu udah terasa kangen segala macam gitu. Kayaknya ada membahagiakan. Lagi menikmati, betul. Luar biasa Pak Moa, terima kasih ya. Terima kasih. Sukses terus Pak Moa, sehat-sehat. Mudah-mudahan semuanya membaik, semuanya kebuka lagi peluang-peluang yang lain. Amin. Dan juga terima kasih Sobat Nadir yang udah nonton episode kita kali ini. Jangan lupa follow juga Instagram kita di @nadir.podcast. Kalau lu juga punya cerita yang pengen di-share ke kita Sobat Nadir, menjadi narasumber kita, silakan tuliskan cerita singkat kamu gimana di DM kita, nanti tim kita akan nge-reach out kamu. Terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih untuk Kaukus Masyarakat Peduli Kesehatan Jiwa yang sudah mensupport kita. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah.